alhamdulillah aku juga baik kok. Kalau liburannya di mana nih? Seru nggak? Aku sih di Malang aja. Kalau kamu? Aku juga di Malang aja. Rencana ada liburan, tapi udah kamu. Sama sih aku di Malang aja, soalnya ada saudara yang datang. Jadi aku ngajakin mereka yang datang ke Malang untuk liburan di Malang. Ya udahlah, nggak apa-apa. Liburan di Malang aja juga seru kok. Lagi pula di Malang kan juga lagi happening-happeningnya nih, banyak rame-rame gitu. Pasti ya dong. Ngomong-ngomong sekarang juga banyak kafe baru ya di Malang ya. Kalau ngomongin kafe nih, berarti kan ada kaitannya nih sama jurusan kita, manajemen. Ya nggak sih? Iya sih bener banget. Selain itu, kan kita juga udah mulai masuk konsentrasi nih. Kita kan juga milih konsentrasi. Kita harus ngulang-ngulang nih konsentrasi kita biar kita akurat sih. Boleh tuh sekarang kita mengingat lagi mata kuliah manajemen keuangan. Menurutmu manajemen keuangan itu seperti apa sih? Jadi gini, menurutku manajemen keuangan itu adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana cara perusahaan itu memperoleh pendanaan modal kerja, lalu bagaimana menggunakan atau mengalokasikan dana, kemudian bagaimana perusahaan itu mengelola aset yang dimilikinya untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Setuju sih. Tapi kan di era modern ini tujuan perusahaan itu tidak hanya untuk memperoleh laba, tapi juga untuk mensejahterakan karyawannya. Iya, karena dengan adanya karyawan, maka suatu perusahaan itu dapat menjalankan atau melaksanakan tujuannya. Tapi tentunya sebagai seorang manajer itu tetap harus memberikan bimbingan kepada karyawannya terlebih dahulu agar tujuan yang dicapai sesuai dengan target. Aku mau menambahkan nih, jadi tujuan manajemen keuangan itu bisa dicapai melalui dua pendekatan. Nah, yang pertama itu profit rich approach dan yang kedua itu liquidity and profitability. Bisa kamu jelasin nggak, Vi? Maksud dari dua pendekatan itu apa? Jadi gini, kalau profit rich approach itu manajer keuangan itu tidak hanya mengejar maksimalisasi profit, tetapi juga mempertimbangkan resiko yang akan dihadapinya. Nah, sedangkan kalau liquidity and profitability itu merupakan kegiatan yang berhubungan dengan mengelola likuiditas dan profitabilitas. Oh, gitu ya. Tapi aku masih nggak paham nih yang masalah profitabilitas dan likuiditas itu gimana sih? Aku coba jelasin ya. Kalau dalam hal likuiditas itu, seorang manajer keuangan harus sanggup untuk menyediakan dana untuk membayar kewajiban yang sudah jatuh tempo dengan tepat waktu. Nah, betul sekali. Sedangkan secara profitabilitas, seorang manajer itu dituntut untuk mampu memanage keuangan perusahaan sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan, serta mampu mengelola dana yang dimiliki termasuk mencari sumber pendanaan, serta mampu mengelola aset yang dimiliki agar perusahaan itu terus berkembang. Oh, begitu. Ya nih aku mulai paham. Berarti bisa dibayangkan kan kalau sebuah perusahaan itu nggak punya tujuan, maka karyawannya pasti akan bekerja dengan seenaknya, terus tanpa ada bimbingan dari atasan, dan tentu saja itu menghambat perusahaan untuk mewujudkan tujuannya yang memperoleh laba dan mensejahterakan karyawan itu sendiri. Ya, dan perusahaan itu pastinya tidak akan bertahan lama. Akibatnya, perusahaan tersebut akan mengalami kerugian. Tidak cuma itu sih, para investor juga akan memikir ulang lagi kalau ingin berinvestasi pada perusahaan tersebut. Ya, jadi pada intinya itu perusahaan harus memiliki tujuan agar usahanya dapat menghasilkan laba, mensejahterakan karyawannya, dan juga para pemegang saham. Akhirnya pertemuan kali ini bermanfaat ya. Ya, sambil mengingat-ingat dari mata kuliah kita nih. Ya, buat bekal lah untuk kuliah kita nanti waktu langsung. Iya, bener banget tuh. Ya udah deh, kita pulang dulu. Kayak udah lama deh kita di sini. Oh, ya udah deh, sampai jumpa hari Senin ya. Aku pulang dulu teman-teman. Ya, Fe. Dadah, Hati-hati, hati-hati, Fe. Fe.